Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita sedang beribadah kembali, meski di rumah masing-masing, tapi kita punya iman bahwa apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, saat kita melakukan dengan sepenuh hati, kita percaya bahwa berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Kita mau tundukkan kepala kita mau saat teduh sebentar. Mari Bapak Ibu dan Saudara, saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dari hari ke hari, dari jam lepas jam, setiap pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Setiap apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua untuk berdoa dengan kesungguhan hati, mengucap syukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kita mau ngangkat sebuah pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini yang segenap hati kita. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah
Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah kesesakan yang saat ini kita rasakan, di tengah segala hal yang membuat kita bergerak sangat susah, apa-apa terbatas, apa-apa dibatasi, tapi saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita kepada Tuhan, karena kita merasakan bahwa kalau kita sehat sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ambil waktumu Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiam diri sejenak, menikmati kasih Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan saat ini. Haleluya Yesus, kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, Kau mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Angkat suaramu. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami beribadah saat ini karena kami merasakan kemurahan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan belajar bersama mengenai firman Tuhan dengan cara seperti sebelum-sebelumnya. Kita berdoa bersama supaya pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung gitu ya. Dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang sudah kita baca ini adalah mengisahkan murid-murid Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka kembali
ya ke Yerusalem gitu ya. Untuk memang perintah Yesus untuk tinggal di Yerusalem, nggak boleh kemana-mana sebelum Roh Kudus turun, sehingga mereka kembali ke Yerusalem sampai hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Jadi mereka, apa yang mereka lakukan di sana? Mereka bertekun di dalam doa dengan sabar, bahkan mereka harus waspada juga seperti kita saat ini. Keadaan murid-murid Yesus saat itu penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan kecemasan. Kenapa? Mereka seperti orang buronan saat itu. Kenapa? Tuhan Yesus, guru mereka, sudah ditangkap dan disalibkan. Tentu giliran murid-muridnya yang dicari seperti itu ya. Jadi mereka penuh dengan was-was ya, saat itu. Tapi Tuhan tetap melindungi karena Tuhan sudah perintahkan harus tetap di Yerusalem, ya tetap di Yerusalem, sehingga mereka mendapat perlindungan dari Tuhan selama mereka masih di Yerusalem itu. Dan sampai selamanya saat mereka melayani, mereka tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan, mendapat penyertaan dari Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara? Di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan, segala hal yang kita lakukan, aspek apapun yang kita lakukan, pasti memiliki hal-hal penting di dalamnya. Contoh, ketika kita masak, ada beberapa bagian penting di dalamnya, yaitu mengenai bahan baku, yaitu mengenai bumbunya, resepnya, dan juga peralatannya. Ketika semakin lengkap bahan-bahannya, semakin lengkap peralatannya, itu akan meningkatkan kualitas masakannya, seperti itu. Nah, sekarang kita juga mau belajar tentang doa. Bagaimana doa itu bisa berkualitas di hadapan Tuhan. Doa itu bisa memiliki kualitas tidak seperti biasa-biasa saja, tetapi kita juga harus memiliki doa yang berkualitas di hadapan Allah. Dengan cara memperhatikan hal-hal penting yang ada di dalamnya. Apa saja hal-hal penting tersebut di dalam doa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, di dalam ayat 14 dikatakan demikian, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, ada 2 poin di situ. Yang pertama, dari ayat itu poin yang bisa kita tangkap. Yang pertama adalah bertekun di dalam doa. Ketika kita berdoa, kita harus memiliki ketekunan di dalam doa. Berdoa tidak ada henti-hentinya. Kita selalu berdoa, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, tetaplah doakan itu dengan cara bertekun. Bertekun artinya tidak ada putus-putusnya, selalu kita lakukan kapanpun, dimanapun, dan selalu berlanjut seperti itu. Itu namanya bertekun. Ya. Kalau kita bilang saat ini bertekun, saat ini kita berdoa mati-matian dan besok sudah tidak, itu namanya bukan bertekun. Tetapi ketika dikatakan bertekun berarti kita lakukan terus-menerus. Ya. Ini hal yang penting di dalam doa yang harus kita miliki sebagai orang percaya, yaitu kita harus bertekun. Ketika kita berdoa, kita harus bertekun, memiliki ketekunan dalam hal berdoa. Kita harus memiliki kerinduan untuk terus melakukan hal itu. Harus memiliki kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan terus menerus, tidak ada henti-hentinya, begitu ya. Seperti yang dilakukan murid-murid, gitu ya. Mereka dikatakan bertekun di dalam doa sampai Roh Kudus turun. Seperti perintah Tuhan kepada mereka dan mereka melakukannya. Sebagai anak Tuhan kita harus juga demikian. Ketika kita diperintahkan Tuhan untuk bertekun di dalam doa, maka kita juga harus bertekun dalam doa. Kita harus melakukannya. Khususnya apalagi saat ini banyak orang kesusahan, banyak orang dilanda kekhawatiran, kecemasan, yang hanya bisa dilakukan adalah berdoa. Saya yakin ketika kita berdoa dengan bertekun, berdoa tiada henti-hentinya, apa yang saat ini terjadi, wabah penyakit pun saat ini melanda bangsa kita,
bahkan melanda seluruh dunia ini akan terselesaikan. Ya, saya yakin kalau kita memiliki ketekunan dalam hal berdoa, itu semua akan selesai karena kuasa Tuhan. Dan apapun pergumulan kita, terlepas dari hal-hal seperti itu, kita juga memiliki pergumulan pribadi dalam kehidupan kita. Kita juga harus menggumuli hal itu, berdoa dengan kesungguhan hati kita, dan tidak hanya sekali dua kali, tetapi kita lakukan terus-menerus sehingga Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat ketekunan kita di dalam kita berdoa. Ya. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, masih di ayat yang sama tadi, poin yang kedua dikatakan di sana adalah sehati, bertekun dan dengan sehati mereka dalam berdoa. Murid-murid Yesus memiliki kesehatian saat itu, bahkan bukan hanya murid Yesus, ada beberapa perempuan termasuk ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, mereka yang ada di situ bertekun, tidak hanya bertekun saja, tetapi mereka memiliki kesehatian di dalam mereka berdoa. Jadi satu menginginkan hal A, yang lain juga menginginkan hal A. Jadi tidak beda gitu ya, tidak beda beda pikiran, beda yang didoakan, bukan seperti itu. Ketika kita memiliki kesehatian, artinya kita sepakat apa yang ingin kita inginkan, sepakat dengan orang-orang yang dekat dengan kita, meminta hal yang sama. Itu namanya kesehatian. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saat ini saya ajak bersama kita memiliki kesehatian untuk berdoa untuk bangsa kita, untuk dunia ini yang sedang dilanda wabah ini, supaya wabah ini cepat selesai, wabah ini segera dihilangkan dan kita kembali hidup secara normal seperti sedia kala gitu ya. Tidak perlu dibatas-batasi lagi. Kita mau jabat tangan bisa seperti semula, bebas seperti itu ya. Dan saya pun sampai lupa terakhir salaman kapan gitu ya. Karena pembatasan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki kesehatian khususnya untuk hal ini. Kesehatian dalam kita mendoakan bangsa ini, mendoakan wabah ini segera berakhir. Dan juga ketika Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki pergumulan, mungkin di dalam keluarga memiliki sebuah pergumulan yang dihadapi bersama-sama, maka dalam satu keluarga itu harus memiliki kesehatian untuk berdoa kepada Tuhan supaya pergumulan itu dijawab oleh Tuhan. Kesehatian itu perlu. Bukan hanya satu orang saja yang berdoa, yang lain terserah, itu tidak bisa. Tetapi dua-duanya atau seluruhnya dalam satu keluarga itu ketika menginginkan sebuah hal yang sama, haruslah memiliki kesehatian dalam berdoa. Ini hal yang penting di dalam doa. Yang pertama tadi, kita harus memiliki ketekunan dalam berdoa. Lalu yang kedua, kita harus memiliki kesehatian. Lalu yang terakhir ada di dalam ayat 24. Ayat 24, mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Ya. Jadi ceritanya dari ayat ini, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus diharuskan tetap tinggal di Yerusalem dan mereka harus bertekun di dalam doa. Mereka menyadari bahwa jumlah mereka itu berkurang. Karena apa? Karena Yudas yang berkhianat. Yudas berkhianat, kemudian dia bunuh diri dan isi perutnya keluar seperti itu ya. Dan mereka mencoba untuk
mengembalikan ke jumlah semula, yaitu 12. Karena Yudas berkhianat jadi 11. Kemudian mereka berniat untuk membulatkan kembali bilangan 12 ini, ya. Jadi mereka mengadakan seleksi, tetapi tidak semata-mata mereka memilih orang, tetapi mereka berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, manakah yang Tuhan pilih untuk menjadi bagian dari 12 murid itu, menjadi bagian dari 12 rasul itu. Maka ditentukan, kalau saat itu memang masih sering dipakai dengan cara undi, gitu ya. Tuhan bisa saja berbicara lewat undian, gitu ya. Asalkan yang terpenting itu doanya, bukan undiannya. Ketika kita doa, maka Tuhan sanggup berkuasa melalui undian itu. Ya. Jadi akhirnya diputuskan, ternyata yang dipilih Tuhan adalah Matias, ya. Menjadi menggenapkan jumlah 12 itu. Bapak Ibu Saudara, dari poin yang bisa kita ambil di sini adalah ketika kita berdoa, marilah kita mencari kehendak Tuhan. Ya. Itulah hal yang penting di dalam doa kita sebenarnya. Hal yang terpenting di dalam doa kita, carilah kehendak Tuhan ketika kita berdoa. Ketekunan, oke. Ya. Kita harus tekun dalam doa. Kesehatian, ketika kita berdoa bersama-sama kita harus memiliki kesehatian, kesepakatan yang sama. Oke. Dan yang terpenting di sini adalah kita harus mencari kehendak Tuhan. Apakah yang kita doakan ini, apakah yang kita minta ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Kita harus mencari tahu. Kita harus memahami rencana Tuhan. Kita harus serahkan segala sesuatunya pada kehendak Tuhan. Jangan memaksakan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Ya. Tuhan itu dapat mengabulkan segala sesuatu yang kita mau. Tetapi Tuhan itu bukan istilahnya itu kacung kita, bukan. Istilahnya itu pesuruh kita, bukan. Apa yang kita perintahkan Tuhan sediakan seperti itu. Enggak bisa, Tuhan jangan diperlakukan seperti itu. Ketika kita memohon, kita memiliki keinginan, sampaikan itu kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan yang berkehendak. Maka kita harus cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah permintaan kita ini sudah sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan jalannya Tuhan. Apakah yang kita mau ini sudah sesuai dengan rencananya Tuhan atau belum? Ya, jangan heran kalau apa yang kita mau itu tidak terjadi, tidak dikabulkan, karena tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, contoh, kita memiliki keinginan mengambil istrinya orang. Contoh, itu kita doakan setengah mati. Setiap hari kita doakan, yang gak akan pernah dapat. Kenapa? Itu menentang kehendak Tuhan, gitu loh. Itu keinginan daging kita. Itu kemauan kita sendiri. Dan kita tidak peduli apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini contoh hal yang buruk yang harus kita perbaiki bersama. Mungkin selama ini yang kita doakan semacam itu. Gak sesuai dengan kehendak Tuhan, gak sesuai dengan firman Tuhan, gak sejalan dengan pikiran Tuhan, maka tidak dikabulkan. Jadi ada 3 hal penting di dalam doa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketekunan, yang kedua adalah kesehatian dalam kita berdoa, yang ketiga adalah kita mau cari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman Tuhan ini boleh
menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan turut kehendak-Mu. Ajari kami untuk selalu bertekun di dalam doa, memiliki kesehatian dalam berdoa, bahkan senantiasa mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga semakin hari hidup kami semakin setuju dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini yang menguatkan kita supaya kita bisa berdoa dengan kesehatan kita. Kalau firman Tuhan berkata, kita berdoa bersama-sama dengan sehati. Kita berdoa supaya pandemi ini bisa berlalu, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Itu adalah kerinduan kita bersama. Saya harap meski kita tidak berkumpul, meski kita tidak beribadah bersama-sama, itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk terus menyembah kepada Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita saat ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau angkat sebuah lagu Allah Roh Kudus. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk saat ini Engkau sudah memberkati kami luar biasa. Amin Yesus. Jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung angkat pujian ini sekali lagi. Dengan segenap hati kita rasakan kuasa Tuhan terus mengalir di dalam hidup kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah sanjung Kau mulia, mulia.
mengakhiri ibadah kita saat ini, kita mau dengarkan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah saat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur ya Bapa atas kesempatan yang indah pada saat ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat kami melayani, di tempat kami beribadah. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, jemaat Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan lawat, Tuhan menjaga, sehingga mereka semua boleh merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, berkat kesehatan, berkat jasmani maupun finansial. Kiranya Tuhan cukupkan apapun yang menjadi mereka menjadi kebutuhan mereka, kiranya Tuhan sediakan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Kami berdoa khususnya untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan dengan segala kerendahan hati kami menyatukan hati kami, memohon kepadamu kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan bangsa kami dari wabah penyakit yang sedang melanda bangsa kami ini ya Bapa, sehingga kami semua boleh melihat kebesaran Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa, kami mengakhiri ibadah pada saat ini. Kiranya berkat Tuhan tinggal di dalam setiap hati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.